Hanya menggunakan merica ataupun lada yang biasa kita pakai untuk memasak ini ternyata bisa membebaskan rumah kita dari gangguan hama tikus yang sering masuk dan merusak di rumah kita seperti ini teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini, seperti pada opening tadi teman-teman, saya akan memberikan tips bagaimana agar rumah kita itu terbebas dari gangguan tikus-tikus yang sangat meresahkan seperti ini ya teman-teman. Tikus-tikus ini kalau kita biarkan saja tentunya akan membawa masalah serius, baik itu masalah kebersihan ataupun masalah kesehatan teman-teman. Dan pada tips kali ini teman-teman, kita hanya membutuhkan bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang akan kita gunakan kali ini yaitu merica atau lada seperti ini teman-teman. Nah lada ini mempunyai sifat yang memberikan rasa sensasi pedas dan panas. Fungsi itulah yang akan kita pakai untuk mengusir tikus-tikus nakal tadi teman-teman. Kita membutuhkan lada atau merica ini dalam keadaan bubuk teman-teman. Kalian bisa memakai lada bubuk instan atau bisa menumbuknya sendiri, menguleknya sendiri seperti yang saya lakukan ini. Kita masukkan beberapa sendok lada atau merica yang masih berbentuk butiran-butiran ini. Kita tempatkan di wadah plastik seperti ini teman-teman. Kemudian bisa kita tumbuk-tumbuk atau kita ulek. Kalian bisa memakai ulekan bumbu atau bisa memakai palu pukul besi seperti yang saya gunakan seperti ini teman-teman. Setelah kita masukkan ke dalam plastik, lalu akan kita tumbuk-tumbuk seperti ini sampai hancur, sampai seluruh lada yang tadinya berbentuk butiran-butiran berubah menjadi bentuk bubuk seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kita rubah bentuknya, kita tumbuk-tumbuk menjadi bubuk seperti ini, aromanya itu akan menjadi sangat menyengat sekali teman-teman. Dan aroma itulah yang akan kita gunakan untuk mengusir tikus-tikus dari rumah kita tadi. Oke, kita masukkan ke dalam wadah plastik seperti ini. Setelah lada bubuk butiran tadi kita tumbuk-tumbuk menjadi bubuk seperti ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengecek apakah benar lada bubuk ini memang bisa untuk mengusir tikus teman-teman. Nah kalian bisa mengeceknya di Google seperti ini. Bisa menuliskan kata kunci pencariannya merica untuk mengusir tikus. Nah ini langsung tampil di halaman depan ya teman-teman. Lada bubuk adalah salah satu cara untuk mengusir tikus paling ampuh karena aromanya yang pedas, sehingga membuat tikus kabur dalam waktu singkat teman-teman. Nah kalian juga bisa menemukan artikel-artikel lain yang tentunya memuat tentang kandungan lada ini yang sangat tidak disukai oleh tikus teman-teman. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Setelah kita siapkan lada bubuk tadi, akan kita campur dengan bahan lainnya yang juga terkenal sebagai bahan untuk mengusir hewan-hewan pengganggu seperti hama, serangga, kemudian hewan melata seperti ulat ataupun ular atau bahkan tikus ya teman-teman. Nah, bahan ini adalah kapur barus atau camperball yang mengandung kandungan senyawa naphthalen teman-teman. Jadi kalau tikus itu nanti nekat memakan lada bubuk yang kita campur dengan kapur barus ini, tentunya tikus tadi akan bisa KO, beresiko mati ya teman-teman. Kita akan membutuhkan kapur barus ini dalam bentuk bubuk juga, tapi tidak perlu kita tumbuk-tumbuk teman-teman. Cukup kita jepit-jepit menggunakan ujung tang lancip seperti ini, seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Setelah kita bungkus plastik, kita jepit-jepit dengan tang. Nah ini mudah sekali hancur. Nah setelah kapur barus tadi hancur menjadi bubuk seperti ini, kemudian akan kita campurkan dengan lada atau merica bubuk yang sudah kita siapkan tadi teman-teman. Oke, kita campurkan seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk sebentar agar tercampur kedua bahan ini. Kemudian setelah kedua bahan ini tercampur, akan kita tambahkan bahan yang juga sangat bermanfaat, yaitu pasta gigi atau odol teman-teman. Nah pasta gigi atau odol ini kita fungsikan sebagai campuran untuk menyatukan bahan-bahan tadi. Kalau tadi berupa bubuk teman-teman, tentunya akan mudah tumpah ya teman-teman. Kali ini kita campurkan dengan pasta gigi yang berbentuk pasta atau gel seperti ini ya teman-teman, agar campuran ini menjadi basah. Selain itu aroma dari pasta gigi yang mengeluarkan aroma mint kuat seperti ini teman-teman ternyata juga tidak disukai oleh tikus.
Jadi kita mengambil manfaat dari aroma pasta gigi ini juga untuk kita campurkan dengan lada bubuk dan juga kapur barus bubuk tadi teman-teman. Setelah itu akan kita aduk-aduk seperti ini. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata, sampai ramuan bubuk dari lada bubuk dan juga kapur barus bubuk tadi basah terkena pasta gigi ini ya teman-teman. Nah kemudian untuk memperkuat aroma dari ramuan yang kita buat ini, karena yang akan kita ambil adalah fungsi aromanya teman-teman, ini akan kita tambahkan cuka dapur. Nah kita bisa meneteskan 10 sampai dengan 15 tetes dari cuka dapur ini. Nah cuka dapur ini juga terkenal dipakai sebagai bumbu masakan yang fungsinya itu untuk menambah atau meningkatkan rasa dan aroma ya teman-teman. Nah itulah fungsi yang kita gunakan pada ramuan kali ini, untuk meningkatkan aroma dari bahan-bahan yang sudah kita campur ini tadi teman-teman, antara lada bubuk, kemudian kapur barus bubuk dan juga pasta gigi ini yang kita campurkan ini akan mengeluarkan aroma yang sangat menyengat sekali. Kemudian kita tetesi dengan cuka agar aromanya itu menjadi lebih kuat ya teman-teman, dan aroma itulah yang akan kita gunakan untuk mengusir tikus. Setelah ramuannya jadi, kita memerlukan wadah-wadah kecil seperti ini. Jadi kita memerlukan tutup galon plastik seperti ini teman-teman. Kita memanfaatkan barang-barang bekas seperti ini saja. Kita gunting bagian segelnya, kemudian kita juga bisa menggunakan wadah kertas bekas seperti ini ya teman-teman. Jangan menggunakan wadah-wadah yang sekiranya masih kalian gunakan untuk alat makan teman-teman, karena ramuan yang kita buat ini tentunya mengandung racun. Jadi kita menggunakan wadah dari barang-barang bekas saja. Kita bisa menempatkan beberapa sendok takar dari ramuan yang kita buat ini tadi ke dalam wadah-wadah yang kita siapkan tadi teman-teman. Nah kalau sudah kita tempatkan di wadah-wadah kecil seperti ini, ramuan yang kita buat ini tadi sudah siap kita gunakan. Jadi kita bisa menaruhnya di pintu-pintu rumah kita teman-teman, terutama di pintu yang tidak sering kita lewati, misalkan pintu belakang rumah ataupun pintu gudang rumah, dan terutama pintu-pintu yang ada celahnya seperti ini teman-teman. Nah pintu yang sudah tidak rapat seperti ini biasanya itu akan digunakan tikus sebagai akses masuk ke rumah kita teman-teman. Untuk mencegahnya kita bisa menaruh ramuan yang kita buat ini tadi. Aroma dari ramuan ini tadi akan membuat tikus-tikus tadi tidak berani mendekat, karena indera penciumannya itu akan terganggu ya teman-teman. Kita juga bisa meletakkannya di gudang seperti ini, atau bisa kita bawa ke dapur, yaitu tempat yang paling sering dikunjungi oleh tikus. Kita taruh di atas rak makan seperti ini teman-teman, agar tikus tidak mencuri bahan-bahan makanan kita. Kemudian bisa kita taruh juga di dekat rak piring seperti ini, agar tikus tidak mengotori alat makan kita. Kemudian kita taruh di bagian bawah seperti ini ya teman-teman. Pokoknya kita letakkan di tempat atau di area-area yang paling sering dilewati oleh tikus. Nah aroma yang ditimbulkan dari ramuan ini akan mengganggu indera penciuman tikus, sehingga tikus itu tidak berani mendekat dan datang ke rumah kita lagi teman-teman. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.